Oke teman-teman, kita berjumpa lagi dengan acara Ngobras, ngobrolin tentang sastra. Hari ini teman-teman, kita episode yang ke-9, luar biasa. Teman-teman, kita terus rutin ya, membedah novel-novel. Hari ini kita akan membedah novelnya Shigi. Kemudian ini novel yang berjudul Di Tanah Lada. Jadi teman-teman, supaya nanti pembahasannya adalah lebih mendetail, lebih bagus, supaya nanti ada teman saya yang saya ajak untuk membedah, yaitu seorang Dara cantik. Sudah punya pacar? Sudah punya pacar. Ini teman saya namanya Putri, nama lengkapnya nanti teman-teman bisa kenalan, dari Universitas Pamulang, program studi sastra Indonesia semester 8. Semester 8. Tuh. Skripsi? Ya, sedang skripsi. Sampai di mana? Sampai bab 4. Wih, mantep. Mantap. Teman-teman, hari ini kita akan membahas novel Di Tanah Lada. Oke. Sebelumnya silahkan Mbak Putri memperkenalkan nama lengkapnya, aslinya dari mana, SD, SMP, SMA-nya di mana. Silakan Mbak. Oke. Ya, perkenalkan ya semua. Oh, tunggu dulu. Mau pesen minum, pesen minum? Boleh. Pesen apa? Mau Milo ada, Pak? Mbak Mul, Milo 1. Ya, Es Milo. panas? Es dong. Es panas. Saya es ya. Saya Milo es juga. Ya, es. Minum apa? Minum Nutrisari. Nutrisari. Ya, jeruk. Dingin. Gudeg dingin Pak Mul. Oh ya, teman-teman, ini disponsori mie goreng ya. Indomie goreng, pop mie. Ya, pop mie. Ada juga peyek, Ada makaroni. ada makaroni. Makaroni balado. Mantap. Oke, silakan Put, kenalkan. Oke, perkenalkan semua, nama saya Putri Rinka Indriani. Saya ini merupakan mahasiswa semester 8 di Universitas Pamulang Victor yang mengambil program studi sastra Indonesia. Saya mengawali sekolah itu di SD. SD-nya itu SD Pamulang 2, Tangerang Selatan. SMP-nya SMPN 21, Tangerang Selatan juga. Dan SMK-nya kebetulan mengambil SMK Keperawatan di Letris Indonesia 2 nih di Pamulang. Oke, terus kenapa masuk? Ya. Kenapa jadi perawat, tidak jadi sastrawan? Ya, karena kebetulan saya mau bekerja sambil kuliah. Tapi kebetulan kan kalau perawat itu sekolahnya adanya pagi aja ya sampai sore. Dan berarti kan harus full, nggak bisa kerja. Jadi ya udahlah ngambil program studi lain. Ya udah, akhirnya memutuskan untuk mengambil sastra Indonesia. Gitu. Oh gitu. Terus siapa yang mempengaruhi dulu ngambil sastra Indonesia? Sebetulnya sih mau ambilnya ke arah pendidikannya ya, guru. Tapi karena masih awam, jadi salah, harusnya pendidikan bahasa Indonesia, tapi jadinya sastra Indonesia. Cuma nggak nyesel, karena ternyata sastra Indonesia jauh lebih dalam ilmunya dibandingkan. Mau jadi guru? Iya, mau jadi guru saya, Pak. Oh Gitu. Oke, terus kenal novel Di Tanah Lada dari siapa? Pastinya dari Pak Gio. Pas kalau nggak salah tuh Telaah Novel 2, saya disuruh cari satu objek novel ya. Nah, novelnya tuh kebetulan novel DKJ, yang pemenang novel DKJ kan. Ya udah, saya mengambil novelnya Ziggy Di Tanah Lada. Gitu. Pemenang sayembara menulis. Juara berapa ini? Juara 2. Tahun? Tahun 2014 dan diterbitkan setahun kemudian 2015. Oke, jadi teman-teman referensi ya. Kalau teman-teman mencari novel yang baik, yang bagus, yang terkurasi, teman-teman gampang. Jadi cari novel yang lomba-lomba, bukan lomba ya, sayembara Dewan Kesenian Jakarta. Itu terkurasi. Jadi teman-teman boleh ngambil yang juara 1, 2, 3, harapan 1, itu pasti novel-novel yang terkurasi oleh para ahli-ahli sastra seperti Seno Gumari Aji Dharma, kemudian Eka Kurniawan dan kawan-kawan. Ya. Itu dari tahun ke tahun ada, teman-teman bisa cari di Gramedia, bisa cari di Shopee dan seterusnya. Oke, singkat langsung,
Apa sinopsis dari Oke, sinopsis dari novel buku- Di Tanah Lada? Ya, novel ini menceritakan tentang tokoh yang bernama Alfa atau Salva. Nah, Salva ini tuh hidup bersama keluarganya, yaitu mamah dan papahnya. Tapi di sini papahnya itu merupakan seorang yang apa ya, bisa dikatakan tuh seseorang yang jahat lah gitu kalau untuk anak-anak ya. Maksudnya tuh si Salva tidak diperlakukan dengan baik, dianggap sebelah mata, bahkan dikatakan sebagai anak haram oleh papahnya sendiri. Nah, dari situ semenjak kakeknya meninggal, si Salva ini dan keluarga pindah nih ke Rusunero. Rusunero ini merupakan tempat yang bisa dikatakan tuh jauh dari kehidupan layak ya. Kehidupan layak sebelumnya, karena itu benar-benar Ini settingnya daerah mana? di kayak rusun gitu, rusun, Oke. rusun tapi jauh dari kata layak. Nah, itu semenjak kematian apa namanya kakeknya, dia pindah, jadi ekonominya dari situ menurun karena papahnya juga sering judi, terus banyak banget Agak keras. lingkungan sosialisasinya yang sangat masing-masing, jadinya tuh kayak makin mempengaruhi kehidupan Salva. Nah, dari situ Salva mulai menjadi anak-anak yang tidak teratur kan, karena pengaruh dari lingkungannya itu. Terus akhirnya dia bertemu dengan Pepper. Ternyata Pepper itu merupakan anak yang sama-sama mempunyai latar belakang kehidupan yang sama gitu, sama-sama punya papa yang keras dan tidak punya ibu. Jadi dari situ Salva merasa nyaman sejalan dengan Pepper. Nah, dari situ juga banyak sekali hal-hal atau petualangan Salva yang di luar dari seharusnya anak-anak gitu. Ya udah, dari situ akhirnya yuk berjalan sampai nanti pada akhirnya endingnya itu Salva ya bisa dikatakan sangat tragis, karena keduanya ini sama-sama memutuskan untuk pergi dari keluarganya masing-masing. Dia membersamai bersama, tapi ya ke arah yang salah lah, namanya anak-anak kan nggak ada yang mengawasi, jadi ya udah endingnya tuh mereka membuat keputusan yang salah sih sebenarnya. Cuma ya itu karena faktor dari keluarganya tersebut gitu. Gitu sih Pak, kalau sinopsis dari Di Tanah Lada ini. Oh gitu. Terus anak itu akhirnya gimana? Anak ini Tokohnya siapa namanya? kenapa? Tokohnya namanya siapa? Salva akhirnya? Alfa akhirnya kan dia merasa tidak nyaman di keluarganya dan ibunya juga terlalu terkekang sama papahnya. Akhirnya dia kan memutuskan kabur, pergi bersama si Pepper ini, karena kan Pepper ya latar belakangnya memang sudah tidak dipedulikan kan sama keluarganya juga. Mereka mencari, jadi mereka tuh mencari kebenaran atau mencari kebebasan yang tidak pernah sebelumnya dia temukan, tapi ke arah yang salah. Sampai pada akhirnya tuh dia berdua memutuskan untuk mengakhiri hidupnya ya kalau di novel itu. Jadi sama-sama akhirnya tenggelam, dia menyeburkan diri gitu Bunuh diri? laut gitu. Endingnya seperti itu. Makanya agak tragis di sini. Oke. Jadi kesalahannya itu orang tuanya Orang tuanya terlalu keras, terus kayak menganggap papahnya ini menganggap ini anak ini tidak berguna, anak haram, pokoknya anak yang ya bukan anaknya gitu, kayak merasa kayak ini bukan anaknya, sedangkan ibunya tidak bisa membela dan terkekang oleh sistem aturan papahnya. Jadi ini anak tidak merasakan kasih sayang. Ya udah, akhirnya dia mencoba untuk melepaskan dirinya dari keluarganya tersebut. Tapi semenjak ketemu Pepper ini kan mereka melewati hal-hal hal-hal yang sebelumnya belum pernah dilewati, yaitu sampai akhirnya dia terjerumus ke hal yang salah itu, karena tidak adanya yang ini lagi dari keluarganya, tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang mengarahkannya lagi gitu. itu ibunya nggak kerja? Ibunya tidak kerja. Oh, akhirnya bapaknya itu menjadi semacam kayak menjadi orang tua yang otoriter. Iya, betul. Pokoknya semua harus ya itu sesuai kehendak papahnya. Terus akhirnya membuat pemberontakan. Pemberontakan dari si anak. Gitu.
gitu. Tapi si ibunya tetap tidak bisa berontak, dia tetap di bawah tekanan ayahnya. Makanya kan kenapa si Salvanya ini dia tidak merasa tidak memiliki kasih sayang, tidak merasa tidak mempunyai siapa nih yang bisa melindungi dia tuh tidak ada. Nah, makanya Ini dia, novel ini kalau nggak salah banyak yang neliti pakai feminisme ya? enggak, belum ada. Belum ada. Belum ada. Kebetulan kan skripsi saya kan ambil ini. Siapa? Skripsi saya kan ambil ini Teori objeknya ini teorinya Sugihastuti tentang citra diri perempuan. Dan itu belum ada yang mengkaji objek ini. Udah kamu cek di Google Scholar? Udah. Yakin? Yakin belum ada yang mengkaji objek ini. Oh. Kenapa makanya saya mengambil objek ini? Tapi kalau yang ketidakadilan gender banyak ya? Banyak keadilan gender. Cuman kalau untuk feminisme atau apalagi citra diri itu yang kritik sastra feminis dia belum ada. Seperti itu. Pak Mul minum udah? Pak Mul minum udah? Belum. Oke, terus Iya. nah pemberontakan awal pertama apa dilakukan oleh si tokoh? Siapa tokohnya tadi? Tokoh Salva. Salva. Awal pemberontakannya dalam bentuk apa? Awal itu dia mulai kayak pergi dari keluar rumah tanpa tanpa tahu waktu. Nah itu pergi sama temannya itu si Pepper kan dia kan berontak itu kan semenjak dia pindah ke Rusunero. Nah, itu masa duduk di bangku apa? SD. Oke, SD sudah kabur dari rumah Iya, pulang malam. Terus? Kelas 1 karena ya dia merasa di Rusunero itu ayahnya sibuk judi, ibunya juga harus selalu berpihak ayahnya dan dia nggak punya Orang melindungi nggak ada ya? Nggak punya arah. Nggak ada yang bela lah ya? Ya iya makanya dia kan satu-satunya yang dia punya akhirnya kan si Pepper, si Pepper ini temannya ini kan. Ya udah mau nggak mau ya pasti kan dia kehidupannya kan jadinya kan harus menyesuaikan ini ke temannya ini, jadi ya udah mau nggak mau harus ngikut. Jadi gitu. awal pemberontakannya dia diawali dari pulang sering terlambat, pulang malam. Terus? Sering terlambat tuh pulang malam. Berarti setelah itu malah justru sering mendapatkan kekerasan ya? Iya, justru itu karena kan kalau dia mau pulang pun juga di rumah kan kosong, namanya anak kecil mungkin kan takut namanya dirusuh atau apa, jadi dia memutuskan untuk tidak pulang kan. Nah giliran papa sama mamanya udah pulang, ternyata si anak nggak ada di rumah. Nah itu yang membuat papahnya marah tuh atau mamahnya mencari-cari itu. Sedangkan si anak tuh tidak mau pulang karena ya itu takut atau apa kan, namanya sendiri di rumah gitu. Tapi itu dianggap papahnya tuh kayak anak tidak tahu diri, sukanya keluar-keluaran, masih kecil. Itu kenapa anak itu sama papanya disebut anak haram? Memang bukan hasil hubungan dia. Nah itu makanya agak di sini tuh papahnya tuh bisa dibilang tuh agak aneh juga. Agak anehnya tuh dia berkatanya tuh kayak seininya aja, semaunya aja gitu loh. Jadi anak dibilang tolol, anak itu dibilang anak haram, tapi sebenarnya itu anak-anaknya dia gitu loh. Jadi emang jadi kayak wataknya aja kali ya yang seperti itu gitu. Kalau mau pesan batagor ya? Terus? Iya gitu. Jadi ya udah, mamahnya juga sering dibilangnya yang aneh-aneh sama papanya. Jadi bukan berlaku ke anaknya aja, ke mamahnya juga. Gitu. Oh. Terus mungkin dampak dari mabuk dan judi tadi ya? Kalau mabuk tuh hanya justru judi? Hanya judi. Nah semenjak di Rusunero ini kan ada kayak kasino, khusus kasino, dekat kasino. Nah itu semenjak dari situ makin kekerasannya tuh makin parah. Tapi sebelum apalagi bapaknya sering kalah. Iya, nah terus ya masyarakat di sana kan juga kayak masing-masing gitu. Jadi walaupun ada kekerasan juga nggak ada yang melerai, nggak ada yang ini kan walaupun ngelihat. Jadi ya udah berjalan. Pemberontakan berikutnya apa? Pemberontakan berikutnya itu dari dia sempat nggak pulang. Iya, setelah nggak, tadi kan sempat nggak pulang. Yang berikutnya? Tadi pulangnya malam. Nah ini benar-benar sempat nginep nggak betul. pulang, nggak pulang. Terus ya saking nyariin ini kemana orang tuanya gitu, sampai pada akhirnya nggak pulang. Akhirnya ya udah memutuskan untuk sebenarnya perginya itu mau pergi ke rumah neneknya yang ada di seberang pulau. Cuma kan anak-anak itu kan kayak nggak tahu nih jalannya, nggak tahu ini, ya udah jadinya pergi aja. Tapi pada akhirnya nggak sesuai di tujuan, nggak ketujuan. Ya udah ngalir aja, pergi nggak tahu ke tempatnya kemana. Akhirnya ya udah berpetualang. Berdua nih ya? Mencari kebebasan
gitu. Akhirnya di satu momen tuh dia berdua ketemu pantai atau apa, dia sharing berdua, nah itu kayak adu nasib atau apa, terus memutuskan untuk itu bareng. Oh, Untuk bunuh diri. mengakhiri dirinya bareng karena sama-sama memiliki background yang sama dan sama-sama kayak saling inilah nyambung. Si temannya gitu. cowok juga mengalami hal yang serupa. Sama. Papanya juga template ya gitu, sering judi juga, mabuk. Kalau yang ini mabuk papanya. Oh, mabuk. Cuma orang tua perempuannya nggak ada. Dia ditinggal Oke. orang tua perempuan gitu. Oke, jadi teman-teman dari bacaan novel ini di Tanah Lada Merah ini bisa belajar ya bahwa peran dari orang tua terhadap perkembangan anak ya Iya betul. menjadi seperti itu bisa dari dampak judi, dampak minuman keras, Minuman keras. dan Lingkup sosial yang terus tidak ada pembelaan dari ibunya karena ibunya Iya. takut ya kan dengan suaminya. betul. Kemudian yang menyentuh novel ini Apa? dari Mbak Putri apa? Karena menurut saya novel ini tuh unik ya Pak ya. Uniknya itu jarang sekali penulis itu menceritakan kekerasan, terlebih itu kekerasan yang dilakukan kepada anak gitu kan. Rata-rata kalau feminis itu kan kekerasannya oleh apa sih namanya wanita dewasa, Iya. remaja. Tapi kan kalau ini kan dia itu mengangkat tokohnya itu kan tokoh anak-anak, tapi isunya yang berat gitu loh, tentang kekerasan, tentang perjudian. Tapi di sini tokoh anak-anak itu diubah menjadi seseorang yang kritis, yang apa sih namanya, yang pokoknya yang harus kuat gitu loh. Itu kan berbeda sama apa sih namanya karakter anak aslinya kan, yang dia polos, yang dia ini gitu. Makanya kenapa saya bilang unik yaitu, jadi dia isu-isu tersebut dikemas ke dalam tokoh anak-anak. Jadi kita juga bisa tahu, kita bisa aware juga kan kalau ternyata kekerasan itu juga bukan ada di wanita dewasa aja, di remaja aja, tapi di anak-anak juga bisa terjadi gitu. Maupun kekerasan verbal, apapun non verbal. Non verbal kan sekarang tuh kan banyak banget terjadi ya. Kalau yang di sini mungkin verbalnya aja gitu. Kekerasan fisik nggak? Kekerasan fisik sih paling kayak dia baru mau ngelakuin tapi udah diiniin sama Ibunya. Oh, berarti ibunya sebenarnya melindungi juga ya? Melindungi, cuma yang Tapi lebih banyak kekerasan lebih verbal. betul. Ibunya melindungi tapi nggak punya yang apa sih namanya perlindungan yang benar-benar melindungi itu enggak, karena justru main tangannya tuh ke ibunya. Oh, Tapi kekerasan. anaknya melihat gitu. Anaknya melihat. Tahu nggak karya-karya Sigi ini ya? Iya. Kebanyakan mengangkat tema anak-anak kan? Iya betul, tokohnya anak-anak. Tokohnya anak-anak tapi isunya Sudah beberapa membaca novel Sigi selain ini? itu satu yang semua ikan di langit kan sama ya. Itu. Tokohnya juga anak-anak kan? Tokohnya anak-anak. Iya, saya termasuk ini penulis hebat Sigi ini, Iya betul. luar biasa. Cerpennya kalau nggak salah ada itu juga tentang anak-anak deh. Saya kemarin lupa tapi judulnya apa. Ya, Oke. betul. Ada nggak quote-quote yang menarik? Ada. Kalau nggak hafal baca. Iya, ada. Halaman berapa? Tenang, itu kayaknya di awal itu ada halaman 8. Itu yang udah saya apa sih namanya lipat dikit. Halaman berapa? 8. Halaman 8. Coba baca deh. Tidak ada yang bisa tahu apa yang kamu rasakan, sayang atau tidak, kalau misalnya kamu tidak bisa mengatakannya gitu. Jadi kalau misalnya kita sayang terhadap seseorang, kita tuh harus mengatakannya kan. Apalagi ini kan apa sih konteksnya anak-anak ya. Anak-anak itu kan butuh validasi gitu. Kalau misalnya orang tua apa sih namanya sayang sama anak tapi tidak diungkapkan atau tidak diutarakan, kan anak-anak juga nggak tahu kan. Namanya anak-anak kan aslinya anak-anak itu kan polos, jadi memang harus diperlihatkan supaya anak-anak tuh ngerti bahwa orang tua saya tuh sayang sama saya. Tapi kalau misalnya setiap hari dikasih perlakuan yang tidak enak, kan berarti kan anak-anak menafsirkannya kan kalau orang tuanya itu tidak sayang gitu. Jadi ini pelajaran juga sih buat orang tua, kalau misalnya kita tuh sebagai orang tua juga nggak boleh gengsi kan. Kalau misalnya mau sayang sama anak, ngomongin gitu. Dan anak pun juga seperti itu ke orang tua. Jadi ini sebenarnya teman-teman rekomendasi novel ini cocok untuk
para orang tua ya, yang punya anak untuk parenting. Betul. Di sini kan banyak sekali memang tokohnya adalah anak SD. Ini kan tidak ada yang bisa tahu apa yang kamu rasakan, sayang atau tidak, kalau kamu tidak mengatakan atau menunjukkan dengan benar. Jadi benar apa yang dikatakan Putri tadi, anak itu tidak akan tahu kalau apalagi orang tidak akan mengatakan sayang, apalagi ini ngomongin kekerasan terus ya. Iya, betul. Jadi sayang kepada anak itu tidak hanya harus ditunjukkan, syukur-syukur ditunjukkan, tidak hanya perkataan ya. Bagus. Terus Betul. quote yang kedua, halaman Quote yang kedua itu ada yang sudah saya tandain kok. halaman berapa? Berapa itu ya? Tadi yang sudah saya tandain. Coba baca deh. Salah ini yang ini. Wait. Kalau hanya karena kamu kecil bukan berarti kamu tidak bisa melakukan sesuatu. Itu halaman 151 kalau 151. Oke. Hanya karena kamu kecil bukan berarti kamu tidak bisa melakukan sesuatu. oke. Maksudnya apa? Kenapa kamu tuh menarik dari itu? Karena kan ya balik lagi ya, konteksnya ini kan kita membahas tentang anak-anak ya. Jadi jangan menganggap remeh anak-anak. Justru anak-anak ini punya pemikiran yang kompleks, Pak. Anak-anak itu punya pemikiran yang apa sih, kadang kita itu nggak ngerti, tapi kalau kita telaah tuh ternyata pemikirannya tuh luar biasa kan. Jadi ya misalnya kayak Salva gitu kan, kita nggak expect kalau ternyata Salva itu bakal melakukan kabur dari rumah, sedangkan umurnya itu kan dia masih 6 tahun, SD kelas 1 kan. Dan cara-cara untuk kabur itu kan kalau orang dewasa aja mungkin sulit kan. Tapi kan kalau untuk anak usia dia kan kita cara bertahan hidupnya bagaimana, apalagi tidak punya uang. Nah, itu dia lakukan dengan alamiah aja, tapi karena mungkin basicnya dia yang sudah dewasa sebelum waktunya karena kekerasan itu, jadinya dia ada sikap berani dan nekat, ya udah dia berjalan aja bisa. Iya, karena mungkin dia itu nggak mau berpikir panjang kan. Iya, Kadang-kadang orang tua kan tidak suka menyepelekan, anak kecil nggak mungkin. Iya, makanya Akhirnya dia pertama kabur, yang kedua akhirnya bunuh diri tadi bunuh ya. diri, makanya itu kan di luar expect Betul. dari orang tuanya kan. Nah itu makanya jangan meremehkan anak-anak kecil. Apalagi gitu. sekarang gadget kayak begitu kan, banyak tontonan seperti itu. Gitu. Oke. Gitu. Terus Ada lagi, ini di halaman 211 sih. 211. Heeh. Yuk. Kalau kamu punya rasa takut, artinya kamu tahu sesuatu bisa menyakiti. Tapi kalau kamu berani, itu berarti kamu tahu, tapi tetap berjalan. Nah, di sini kan apa sih yang menarik dari quotes ini? Quotes ini tuh kan si Salva itu tahu sebenarnya dia tuh tahu sebenarnya kalau kabur itu nanti gimana ya, ini ya. Aku sama siapa ya di luar, sedangkan dia kan masih bergantung sama orang tuanya, mamahnya terutama kan, belum bisa Boleh ke SD kan? belum bisa makan sendiri dengan baik, belum bisa ganti baju sendiri, mandi sendiri dengan baik. Tapi dengan karena dorongan traumanya itu, ya udah akhirnya dia tahu, tapi dia tetap melakukan untuk kabur karena ya itu balik lagi, dia kalau mau mundur dia ada trauma ini, kalau mau maju pun sebenarnya dia tahu dia nggak bisa, cuma daripada dia harus balik ke trauma ini, makanya dia lebih baik melepaskan dirinya untuk hal-hal yang belum dia ketahui gitu sebenarnya. Tapi itu dasarnya dia udah tahu kalau ini tuh nggak benar, maksudnya nggak benar tuh akan sulit hidupnya. Gitu. Oke. Gitu sih. Ada berapa quote yang kamu catat? Ada 5. Oke, yang keempat. Coba baca yang agak keras. Kadang-kadang kamu harus bohong supaya orang tidak lebih sakit. Ayo buat. Asik. Tadi Kenapa seperti Esmilo, itu? ceritain terus. Esmilonya 2. Terus tadi apa? Pesan apa? Gude 1. Nutrisari 1. Pakai Esmo ya. Ya, pakai semua. Terus Iya, kadang-kadang kamu harus bohong supaya orang tidak lebih sakit kan. nah, itu disebut nanti kebohongan putih ya. Iya. Oke. Kadang-kadang orang harus bohong. Supaya mungkin untuk menutupi hal yang tidak jauh menyakitkan lagi. Itu Salva yang ngomong. Iya, Terus
Jadi dia tuh belajar dari kakeknya itu emang ini banget. Oh, yang meninggal itu. Kakeknya itu yang memperkenalkan Salva tuh terhadap kamus bahasa Indonesia. Nah. Pokoknya ya itulah pelajaran penting kehidupan. Makanya kan tidak kayak di sini tuh kayak ibaratnya tuh kebohongan tuh sebenarnya kayak ya udah dinormalisasikan aja. Tapi untuk hal tertentu, bukan untuk hal keburukan gitu. Misalnya apa sih namanya ya? Dia bohong apa saja itu yang untuk menyelamatkan dirinya? Iya, dia bohong kan, kayak misalnya kalau apa namanya untuk bertahan hidup di luar sih lebih tepatnya itu kan kayak misalnya pas saat bertemu sama temennya kan, aku udah bisa ini kok, aku udah mandiri, aku udah bisa ini, ternyata kenyataannya pas saat makan masih belum bisa makan sendiri, belum ini sendiri gitu. Dan itu sebenarnya itu menyedihkan buat dia kan, karena sebenarnya dia masih butuh peran mamahnya, tapi mamahnya juga ya harus berpatok sama papahnya terus. Iya, jadi kan pokoknya takut dengan suaminya ya. Jadinya kan si anak juga psikisnya kan kena kayak aku sebenarnya nggak bisa ini, tapi aku di depan orang tuh harus kelihatan bisa gitu loh, biar nggak biar nggak kesannya tuh bergantung, biar dia tuh diterima di kehidupan ininya. Ya itu makanya dia harus berbohong. Sebenarnya di hati dia juga mikir, di pikirannya juga kayak nggak bisa kayak gini, pada kenyataannya sekarang nggak bisa dia seperti itu. Oke. Gitu. Terakhir, quote yang terakhir, yang kelima. Quote yang terakhir. Yang lebih penting daripada bertutur kata baik adalah bertutur kata dengan tepat. Halaman berapa? Di situ halaman 66. Oke. Ulangi coba. Yang lebih penting dari bertutur kata baik adalah bertutur kata tepat. Jadi ya itu, kita kalau bertutur kata tuh harus sesuai konteksnya. Jika kita bertutur kata tidak sesuai konteksnya, maka kan nggak nyambung ya, gitu, nggak nyambung. Kayak misalnya mungkin si Salva namanya anak kecil kan ya, jadi masih ada aja yang ambigu kata-katanya kan, yang belum sedewasa itu. Soalnya jarak si Salva sama si temennya ini agak beda 6 tahun gitu, jadi kadang si Salva tuh masih kayak kekanak-kanakan banget, yang kayak ngomongnya masih ngelantur, masih belum tahu arti kata kayak misalnya tolol itu apa, segala macam itu apa, ya kan. Jadi ya dari sana ya mungkin dia merefleksikan omongan papahnya, tapi kan nggak tahu artinya. Makanya di situ muncullah kan kalau misalnya ada apa-apa tuh ya udah bertutur kata yang baik tapi sesuai tempatnya gitu, sesuai konteksnya. Kalau misalnya nggak sesuai konteksnya ya nggak akan nyambung nih obrolan antara Salva ataupun sama yang lain-lainnya gitu. Berarti novel ini sebenarnya cocok untuk dibaca orang tua? Iya. Anak-anak nggak cocok? Anak-anak ngeri ya? Kurang. Ini lebih cocok untuk orang tua. Memang untuk orang tua saya parentingnya bagus. Bagus banget. Oke, ini menarik sekali. Jadi menurut kamu apa pesannya? Pesan moralnya apa? Pesan moralnya jadi kayak misalnya di sini itu sebagai orang tua kita diajarkan untuk lebih aware ya sama anak-anak, lebih empati sama anak-anak, terus kalau bisa jangan berkata kasar, apalagi menyakiti, terus luangkan waktu untuk anak yang maksudnya yang masih membutuhkan peran orang tua. Jangan sampai nih anak merasa bahwa dirinya nggak disayangi, karena ketika anak merasa dirinya tidak disayangi, ya udah dia akan mencari kehidupannya sendiri gitu, maksudnya mencari validasi orang lain dengan cara-cara itu kan. Apalagi nanti ketemu temanan yang sama kasusnya. Yang sama, udah kan sama-sama circle-nya ada. Sama-sama nggak punya. Terima kasih Mas Bul. Haus. Akhirnya haus dari tadi, pesen nggak dibuatin, esnya nyari. Silakan diminum. Silakan. Bisa mida. Itu kamu cut? Nggak cut kan? Masih jalan kan? Ya. Oke, Put, sambil minum Put. Ya, segera buat. Milo. Sponsornya Milo. Tongji. Closing statement. Ya. Saya minta masukan kepada para orang tua, khususnya pertama dulu pada orang tua. Yuk. Untuk orang tua nih,
Pokoknya Dari berdasarkan novel ini ya. ya dari berdasarkan novel ini kan banyak sekali kekerasan yang diperlihatkan. Nah, sebaiknya kita sebagai orang tua nantinya atau yang sudah jadi orang tua sebisa mungkin lah mungkin anak mempunyai kesalahannya tersendiri atau di mana ya. Tapi jangan usahakan jangan melakukan kekerasan verbal, Apalagi fisik. apalagi non verbal, karena itu bisa membekas di psikisnya dia. Jadi psikisnya dia kan namanya anak-anak takutnya jadi trauma, menghambat kehidupannya ke depannya gitu. Terus yang kedua tadi, jangan menyepelekan anak, bahwa anak itu ternyata bisa sampai nekat tadi ya. Iya betul, jangan menyepelekan anak-anak. Mungkin buat kita tuh pemikiran anak-anak ya udah remeh lah ya, tapi ternyata di balik keremehan itu kita nggak tahu nih hal-hal terduga Yang dahsyat sekali ya. Iya, yang bakal dia yang bakal Bunuh dia diri ya? lakukan. Iya, tahu-tahu dia namanya kan apa sih, pemikirannya kan masih sebatas oh ya udah itu, nggak mikir ke depannya kan. Iya. Tahu-tahu dia ngelakuin hal misalnya mainan pisau tiba-tiba sayat-sayat nggak ketolong kan kita nggak ngerti gitu. Oke, terakhir motivasi mahasiswa semester awal supaya rajin membaca, gimana tipsnya? Nih ya, kalau saya pribadi jujur awal banget itu sebelum masuk kelas pagio saya suka banget, benci banget sama baca. Ya, karena tak paksa kamu. Iya, pertama itu novel pertama yang saya baca itu adalah Biru Pramprasa. Itu saya beli karena ya udah random pertamanya kan. Tapi kebetulan itu novel saya suka. Ini alur-alurnya. Coba kalau ketemu novel yang belenek kan? Iya, pasti enggak. Jadi tipsnya itu pertama harus cari novel yang cocok, yang disukai, genrenya. Pertama itu dulu aja, nggak usah aneh-aneh. Nanti kalau misalnya udah nyaman, nanti baru nambah lagi. Dan tetap kalau misalnya itu nggak apa-apa, cari novel yang yang kita suka aja nggak apa-apa gitu. Jadi itu tipsnya buat buat kita suka baca. Oke teman-teman, benar apa yang dikatakan Putri. Kalau mau membaca novel, mungkin kalau kamu nggak tahu teman-teman ya cari circle-nya. Ada novel bagus nggak? Itu paling simpel. Kalau nggak tahu ya kalian random lah ke toko buku, cari novel yang kamu baca dulu, yang kamu suka, cocok, beli. Oke Put, thank you very much. Oke. Sudah hadir. Thank you Bapak. Semangat untuk apa itu skripsinya Ya, semangat supaya Juli sidang dan yang menyidang saya. Wah. Enggak. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak Ngobras. Oke. Semoga ini menjadi memotivasi teman-teman. Thank you. Bye.